biasanya dipanggil Anggi. Aku lahir dengan kondisi prematur, tepatnya waktu itu 6 bulan lebih 2 minggu. Kalau benar-benar tahu itu baru sekitar umur 7 tahun. Karena aku merasa bahwa aku sama dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang-orang lain. Karena keluarga juga berusaha sebisa mungkin memperlakukanku sama seperti yang lain. Walaupun Mama dan Papa sering ngomong dulu, aku ingat, kamu minta ya sama Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih mata yang baru. Tapi aku gak ngerti. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan atau tantangan dalam kehidupan teman-teman, tetap percaya dan jangan pernah menyerah. Percaya bahwa kehidupan kita seluruhnya itu ada dalam tangan Tuhan, kita ada dalam hatinya dan di dalam rencana. Tuhan mantapkan langkahku. Hai, shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat-sehat di rumah aja. Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih setiamu dan setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati setiap kami, Engkau yang tutup bungkus, fokuskan setiap hati dan pikiran kami, agar apapun yang disampaikan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau saja yang hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak mendapatkan berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, percaya, dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi untuk minggu kali ini kakak mau bawain satu tema, judulnya Tuhan Perlindunganku. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke bagian sharing-sharing, kita mau baca dulu Alkitab kita. Ayo ambil Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2, karena cuma 2 ayat, kita mau baca sama-sama ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 di bawah perikop dalam lindungan Allah. 1, 2, 3 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Ayat kedua kita ulangi lagi sama-sama. 1, 2, 3 ya. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Kakak mau tanya sekarang, siapa di sekolah sudah belajar tentang kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder? Nah, kita bahas sedikit ya. Jadi, setiap manusia di dunia mempunyai 2 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer, yang kedua, kebutuhan sekunder. Oke, kebutuhan primer itu apa sih? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Ada 3 tuh, ayo apa aja? Yang pertama, sandang, pangan, papan. Lalu, kalau sandang itu apa? Sandang itu pakaian. Pangan, makanan. Papan, tempat untuk bernaung. Kalau misalkan kebutuhan sekunder, itu berarti kebutuhan yang tidak pokok. Dalam artian, dia bisa ditunda terlebih dahulu. Misalkan, punya motor, itu menjadi kebutuhan sekunder. Punya mobil itu jadi kebutuhan sekunder. Tetapi punya rumah, punya baju, dan bisa makan itu menjadi kebutuhan pokok setiap manusia. Nah,
Kebutuhan primer itu biasanya memenuhi aspek-aspek jasmani kita. Contohnya dari 3 tadi, kalau sandang, misalkan kalian kepanasan, kalian pasti pakai baju yang mudah menyerap keringat, atau kalian misalkan lagi di daerah pegunungan, di daerah yang sangat dingin, berarti kalian harus pakai jaket yang tebal. Nggak mungkin kalau lagi di tempat yang dingin dan kalian merasa kedinginan, kalian malah buka baju, nggak mungkin kan? Terus juga yang kedua itu pangan. Setiap hari kita pasti butuh makan dong. Setiap hari pasti kita perlu asupan untuk membuat energi di tubuh kita supaya kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau misalkan sehari aja nggak makan, itu kalian pasti badannya lemes, kalian pasti sakit, bisa demam, bisa imun kalian bisa turun, dan kalian lebih mudah untuk merasakan sakit. Yang ketiga itu papan. Papan itu adalah tempat bernaung yang biasanya lebih umum kita sebut rumah. Jadi kalau misalkan rumah itu adalah tempat berlindung kita, misalkan kalau hujan atau panas, ya di rumah aja. Sama seperti sekarang, karena lagi pandemi, kita nggak tahu orang di luar sana bawa virus atau gimana. Jadi rumah adalah pertahanan kita untuk terhindar dari segala macam penyakit di masa-masa pandemi sekarang ini gitu. Seringkali kita tuh merasa bahwa kebutuhan pokok ini kalau misalkan sudah terpenuhi tiga-tiganya, itu kita merasa aman-aman aja, padahal sebenarnya enggak adik-adik. Jadi selain jasmani kita yang harus kita kasih makan, istilahnya kasih makan, dan kita rawat, pun sama halnya dengan iman kita. Iman kita, kebutuhan rohani kita juga perlu untuk dikasih makan dan dirawat. Kak, artinya apa sih dikasih makan, dirawat? Orang aku kalau misalkan udah makan, udah kenyang kok. Nah, beda lagi nih kalau orang Kristen itu memiliki dua kehidupan. Yang pertama kehidupan jasmani, yang kedua kehidupan rohani. Kehidupan jasmani yaitu kita makan nasi 4 sehat 5 sempurna, telur, susu, dan itu bikin jasmani kita kuat. Sedangkan kalau misalkan kehidupan rohani, gimana cara ngasih makannya? Dengan baca kitab suci dan berdoa setiap hari, berkomunikasi dengan Tuhan, beribadah dengan rutin, menjalankan ibadah online seperti ini pun kalian secara tidak langsung sedang memberi makan kebutuhan rohani kalian. Masa-masa pandemi seperti ini, kita dihimbau untuk tetap di rumah saja. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sedih dan ngerasa bosen. Aduh, aku udah 3 bulan di rumah doang, capek, aku pengen keluar, aku pengen main, aku pengen jalan-jalan. Tapi balik lagi adik-adik, kalau adik-adik keluar, itu tandanya adik-adik membahayakan diri kalian. Tapi kak, kan katanya Tuhan Yesus tuh maha pelindung. Tuhan Yesus tuh pasti ngelindungin kita dari segala mara bahaya. Ingat, iman itu bukan hal yang bisa dicoba-coba. Jadi kalau misalkan ada himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja, berarti pemerintah sedang menghimbau kita untuk menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit yang ada di luar rumah. Tuhan pun melindungi kita saat kita di rumah saja, dan Tuhan pun memelihara kita saat kita di rumah saja. Intinya bagaimana kita melihat itu semua dan bagaimana kita berusaha untuk taat supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, seperti kata pemazmur udah bilang tadi bahwa Tuhan adalah benteng dan kubu pertahanan kita. Maka dari itu kita harus tetap bergantung dan berlindung kepada Tuhan untuk apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita yakin dan percaya kalau Tuhan yang pegang kendali atas seluruh aspek kehidupan kita. Amin? Amin. Jadi mulai dari sekarang kita mau berserah diri kepada Tuhan dan
kita mau mempercayakan sepenuhnya seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Oke, sekian renungan singkat hari ini. Semoga bisa terus tertanam di dalam hati dan pikiran adik-adik. Biarlah Tuhan yang bekerja atas itu. Tetapi sebelum kita berpisah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap perlindungan-Mu pada setiap kami dan keluarga kami. Tuhan, kami yakin dan percaya untuk apapun yang kami lakukan, Engkau ada di sana dan Engkau melindungi kami. Tuhan, kami tidak tahu ke depannya akan ada apa atau perkembangan pandemi ini seperti apa ya Bapa nanti ke depannya, tapi kiranya Tuhan Engkau akan membukakan setiap kemungkinan-kemungkinan terbaik yang akan terjadi Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak tutup mata, tutup telinga, dan Engkau tidak akan melepaskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk segala perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang tanamkan setiap firman di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman tersebut menjadi rema yang kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, percaya, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Stay safe ya. Tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya perlindungan dan benteng kekuatan kita. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Yesuslah